Salam profit untuk semua trader base. Seperti biasa di video kali ini saya akan mengulas pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu memberikan sharing analisa dan entry-nya. Karena ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang baru memulai mengenal teknik ini. Karena dengan kita belajar dari sharing analisa dan entry dari teman-teman yang sudah memahami teknik ini, itu akan mempercepat untuk teman-teman menguasai teknik ini karena kita secara langsung belajar dari pengalaman trader. Karena teknik ini menggunakan pola candlestick, jadi ada beberapa broker yang memang pola candlesticknya itu berbeda. Jika candlestick di time frame H4 nya yang berbeda, biasanya teman-teman di sini menggunakan trading view untuk melihat base di time frame H4. Dan jika pola candle di time frame H1 ke bawah yang berbeda, itu menurut saya masih bisa digunakan karena biasanya yang membedakannya itu hanya cepat atau lambatnya setup itu terbentuk. Misalnya di broker A setup itu sudah terbentuk CB1 break, lalu di broker B itu belum terbentuk CB1 break, itu masih bisa digunakan karena perbedaannya hanya di cepat atau lambatnya setup itu terbentuk. Karena jika market merespon setup tersebut, maka tidak ada bedanya. Perbedaan berikutnya biasanya ada di setupnya. Misalnya di broker A membuat setup dominant break, tapi di broker B membuat setup CB1 break. Dan ini juga masih bisa digunakan dan itu masih normal. Yang menyebabkan candlestick itu berbeda karena jam buka marketnya. Biasanya itu akan menyebabkan candlestick itu berbeda, tapi itu masih bisa digunakan. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu atau risau, fokus saja kepada broker masing-masing pada chart masing-masing. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena jika perbedaannya di time frame 1, perbedaannya hanya di cepat atau lambatnya setup terbentuk dan di pola setupnya CB1 atau dominan yang terbentuk. Tapi jika perbedaannya di time frame 4 untuk base-nya, teman-teman bisa menggunakan trading view. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Rahmat Y, hadir bang. Dapat entry USD base sell H4 setup CB1 EL7, entry di Fibo 50 TP 161. Untungnya entry habis market membuat drama. Sehat dan sukses selalu buat Bang Boim dan keluarga, amin. Kita akan analisa market USD di time frame H4. Jika kita lihat di sini di time frame H4, jika yang abang maksud base sell artinya base-nya yang ini, kita akan tandai base sell tersebut. Ini adalah base-nya. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Betul sekali di sini terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Candle bear ini bukan candle CB1 karena selevel dengan IB. Semoga teman-teman bisa membedakan antara candle yang selevel dan yang tidak selevel. Jadi yang bisa digunakan sebagai setup CB1 atau candle CB1 adalah candle yang ini. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini betul sekali harga turun sampai ke level Fibo 161. Jika abang telat ambil take profit di sini, maka abang kena stop loss lagi. Dan ini merupakan setup EL7 plus full margin karena di sini ada base di dalam setup. Dan abang entry bertepatan dengan level Fibo 50 yang juga bertepatan dengan base yang merupakan point entry untuk full margin. Tapi jika abang di sini salah meletakkan stop loss di level Fibo 0, potensinya abang kena prank market karena abang kena SL terlebih dahulu lalu turun ke level Fibo 161. Tapi sini abang entry di level Fibo 50 dan abang take profit di level Fibo 161. Jika kita lihat di sini respon market di level Fibo 161, jika kita lihat di time frame H4, di sini juga terdapat base buy. Kita harus benar-benar teliti untuk melihat base karena biasanya jika base ini direspon oleh market, maka harga hanya bergerak sampai ke level Fibo 161. Jika kita tandai base buy ini, saat ini market membuat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, minimal harga akan naik sampai ke level Fibo 161. Dan di sini juga ada setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Kita akan tandai jika harga datang ke base yang merupakan point entry, kita bisa melakukan entry di sini dengan lot yang sedikit lebih besar. Karena biasanya untuk setup full margin yaitu ada base di dalam setup yang merupakan point entry, itu win rate-nya lebih besar. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Joko Jokes, Euro JPY dapat sampai Fibo 261. Kita akan analisa pair Euro JPY di time frame 4.
Sayangnya di sini abang tidak menyebutkan untuk time frame-nya dan untuk entry-nya, apakah abang entry buy atau sell. Tapi jika kita melihat pergerakan market yang sedang turun, artinya abang sedang entry sell. Jika kita lihat di time frame 4 di sini tidak ada base, tapi jika kita lihat di time frame 1, di sini ada setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun sampai ke level Fibo 423. Tapi sayangnya di sini tidak ada base di time frame 4-nya. Tapi di time frame H1 membuat setup sell dominant break dan harga turun sampai ke level Fibo 423. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Eko Rianto. Hari ini saya entry di USD JPY dan sekarang sudah TP level 261. Market merespon area SND di daily. Mantap ilmunya Bang Boim. Oke, kita lihat di time frame daily. Jika yang dimaksud abang best sell artinya yang ini. Ini adalah best sell di time frame daily. Jika kita tukar time frame ke time frame 1 karena abang menggunakan entry di time frame 1, saat ini benar market sudah membuat setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga juga turun sampai ke level Fibo 423. Setupnya mirip seperti setup Euro JPY karena ini sama-sama berpasangan dengan yen, jadi setupnya mirip. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Mahmud Learn to Trade. Saya share setup cantik lagi bang, 6 Februari pukul 00 server. Ada gap up Audi JPY, candle H4. Sebelumnya saya jadikan base entry buy di Fibo 50 sekitar pukul 18 server. Karena sudah ada setup dominant break buy di H1, TP hit 161 bahkan 261. Untuk setup ini saya gunakan candlestick di belakang gap sebagai base. Bagaimana menurut pendapat Bang Boim? Terima kasih. Kita akan analisa pair Audi Jepang Yen di time frame 4. Jika ini maksud abang base buy yang terdapat gap, artinya yang ini adalah base. Jika terjadi gap seperti ini yang searah dengan candle bull, artinya ini bisa digunakan sebagai base. Walaupun di sini terdapat gap, tapi karena gapnya searah dengan candle engulf yang di breaknya, maka ini bisa digunakan sebagai base. Tapi jika gapnya tidak searah, maka tidak bisa digunakan sebagai base. Jika kita lihat di sini harga sudah sentuh base, kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini betul sekali terbentuk setup buy dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 261. Tepat di level Fibo 261 harga balik arah. Inilah keistimewaan level Fibo sebagai acuan kita untuk ambil take profit atau meletakkan SL. Karena biasanya market merespon setiap level Fibo yang kita gunakan, yaitu level Fibo 161, 261 dan 423. Jika abang entry di level Fibo 50, artinya di sini, maka abang sudah profit sangat banyak karena risikonya sangat kecil meletakkan SL di level Fibo 0 dan take profit di level Fibo 261. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Ika Prabu Restu. Audi USD-nya hari ini langsung terbang tembus 161. Ada pola dominant break jam 22 waktu Indonesia Barat. Mantap Bang Boim. Kita akan analisa pair Audi USD di time frame 4. Jika kita lihat di time frame 4, kita akan tandai harga terakhir dalam penurunan. Di sini harga tidak terbentuk di base karena jika kita lihat ke belakang di sini tidak ada base. Jika kita lihat di time frame 1, betul sekali di sini terdapat setup buy dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah naik sampai ke level Fibo 261. Sering ada pertanyaan apakah kita boleh entry tanpa base, yaitu hanya terbentuk setup. Boleh saja kita entry tanpa base, tapi entry di base itu win rate-nya lebih tinggi karena base merupakan zona SND yang biasanya direspon oleh market. Oke, kita lanjutkan lagi.
Berikutnya dari Audi Dwi Muhammad, peluang buy di Audi CAD betulkah bang? Dominan break mohon koreksinya. Sepertinya hari kemarin ada banyak setup yang terbentuk di pair Audi. Kita akan analisa pair Audi CAD di time frame H4. Kita akan tandai dulu harga terakhir dalam penurunannya. Kenapa saya selalu memastikan harga terakhir dalam tren? Saya hanya memastikan apakah setup ini terbentuk di base. Di sini ada base, kita akan tandai base-nya. Ini base-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini betul harga sudah sentuh base dan membuat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, di Audi CAD juga harga sudah sampai ke level Fibo 261. Semua pair yang berpasangan dengan Audi, harga semuanya naik sampai ke level Fibo 261. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Ardli Hoiro Rizky. Bang tolong koreksi GBP New Zealand best buy H4 5 Februari. Ada setup L7 cuma market nggak respon. Salam dari Surabaya. Kita akan analisa pair GBP New Zealand di time frame H4 karena tadi abang bilang ada best buy. Jika menggunakan broker yang saya gunakan di sini tidak terdapat best buy. Jika di broker abang terdapat best buy, artinya ada perbedaan antara broker yang kita gunakan. Tapi jika kita tukar time frame ke time frame H1, yang dimaksud abang adalah setup EL7, artinya yang ini. Seharusnya walaupun ada perbedaan di time frame H4, tapi di time frame H1 biasanya tidak ada perbedaan. Jika yang dimaksud abang EL7 adalah ini bukan EL7 dan ini bukan merupakan setup CB1 break, karena ini belum terbentuk CB1 break. Karena apa? Karena jika kita lihat di sini, ini bukan candle CB1. Karena ini selevel dengan IB, karena candle bull ini selevel dengan IB. Yang saya khawatirkan adalah abang salah menganalisa bahwa ini adalah candle CB1. Ini tidak bisa digunakan sebagai candle CB1 karena selevel dengan IB. Maka candle CB1 nya adalah yang ini. Jika kita gunakan garis horizontal untuk menentukan apakah candle CB1 ini sudah di break atau belum. Jika kita lihat di sini, candle CB1 ini belum di break oleh harga. Jadi harga hanya sentuh dan melakukan pijakan lalu harga turun kembali. Jadi di sini tidak ada setup EL7 bang. Walaupun broker kita di time frame H4 biasanya berbeda, tapi biasanya di time frame H1 ke bawah itu sama. Thank you bang sudah sharing analisisnya, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi jangan ragu walaupun ada perbedaan candle, karena biasanya nanti kita akan searah kalau setup itu direspon oleh market. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari NAFX, New Zealand Kanada best buy daily H4 CB1 buy, dan ada setup full margin karena terbentuk best di dalam setup. Namun saya hanya entry kisaran Fibo 50, pasang take profit 161, masih menunggu, semoga hit bang, dan mohon koreksi setup dan best apakah sudah benar. Kita akan analisa pair New Zealand Kanada di time frame daily karena abang menggunakan best di time frame daily. Ini adalah base-nya, kita akan tandai base-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H4. Di sini harga membuat setup by CB1 break. Ini candle CB1-nya. Dan ini candle yang breaknya, karena di sini terlihat candle CB1 ini sudah di break oleh candle ini. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sedang melakukan koreksi ke level Fibo 50. Dan betul sekali di sini ada setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Dan harga sudah sentuh base, potensinya harga akan naik minimal sampai ke level Fibo 161. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.